Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian semua di sana sehat dan sukses selalu, pastinya saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kita akan bahas dari lanjutan turnamen Tata Steel di level master. Di babak ke-10, pemegang buah putih adalah Sergei Karyakin bertemu dengan pimpinan klasemen sementara solo leading sendirian, yaitu juara dunia Magnus Carlsen. Langsung saja kita gaskan. Ya, Sergei Karyakin membuka dengan E4 dan dijawab oleh Magnus Carlsen E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez kembali dimainkan. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu kita lihat Magnus Carlsen bermain melawan Niels Grandelius memainkan Sicilian Defense. Nah, ini adalah senjata utama bagi juara dunia Magnus Carlsen, guys. Kuda F6 dimainkan oleh Magnus, rokade, kuda makan pion E4. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, karena biasanya kita melihat Ruy Lopez variasi anti marsal, kemudian variasi klasikal. Nah, kali ini Magnus memainkan senjata andalannya, yaitu Ruy Lopez variasi Berlin Defense, yang menurut dia ini senjata yang sangat solid dengan pertahanannya. Setelah kuda E4, putih menjawab dengan benteng E1, kuda D6 ancam gajah B5. Dan di sini kuda E5 dimainkan oleh Karyakin. Wow, memberikan gajah di petak B5. Ya, tapi ada ancaman bahaya, yaitu kuda makan kuda C6 dan skakster. Ya, jelas Magnus tidak mau dan gajah E7. Kemudian putih gajah F1, hitam kuda F5. Ya, untuk pengembangan gajah terang dan mencegah D4, dan putih menjawab dengan C3. Kuda makan E5, benteng makan E5, dan D6 ancam benteng, benteng E1, rokade. Kemudian putih D4, hitam menjawab dengan D5. Ya, untuk mengaktifkan gajah gelapnya dan juga untuk manuver kuda ke petak D6. Putih menjawab dengan gajah F4, hitam menjawab dengan gajah D6. Taktis, menteri F3, kuda H4 ancam menteri, menteri G3, kuda F5, menteri F3, kuda H4, menteri G3, kuda F5. Ya, kalau teman-teman lihat sudah 3 langkah bolak-balik teman-teman. Dan ini disebut dengan repetition move. 3 kali langkah yang sama bagi pemain putih dan hitam, maka mereka boleh sepakat draw teman-teman, walaupun belum mencapai langkah 30. Biasanya dalam turnamen ada ketentuan untuk bermain dengan draw. Apabila tidak terjadi 3 langkah yang sama, maka harus lebih dari 30 langkah teman-teman. Nah, inilah yang terjadi di babak ke-10. Sergei Karyakin yang memegang buah putih, ya, tidak melakukan langkah yang lain ya teman-teman di sini. Dan Magnus Carlsen juga tidak memilih langkah yang sama, dan akhirnya mereka sepakat untuk draw. Nah, berkat hasil draw ini, Magnus Carlsen tetap memimpin sendirian dalam klasemen sementara dengan 7 poin dari 10 babak. Di tempat kedua ada Anish Giri, dan di tempat ketiga ada Mamediarov dan Rapot Richard dengan poin yang sama. Nah, setelah game ini berakhir ya, Sergei Karyakin langsung update status di Twitternya. Dia berceloteh tentang hashtag Draw Magnus, hashtag Say No To 2900, yang berarti nggak tahu gimana ya, nggak tahu maksudnya apa. Nah, itulah yang ditulis oleh Karyakin. Nah, yang berarti Karyakin mungkin ingin Magnus Carlsen menunda dulu targetnya, di mana Magnus Carlsen punya target sendiri, yaitu jadi pecatur pertama yang punya elo rating 2900. Ya, memang kalau secara live chess rating di 2700chess.com bisa dilihat di sini Magnus Carlsen yang berkat kemenangan babak ke-9 kemarin, poin ratingnya itu 1,7 ya nambahnya. Cuman karena ditahan draw oleh Karyakin, dia hilang 0,7 di live chess rating. Dan sekarang ratingnya adalah 2866 teman-teman. Dan masih world number 1, masih nomor 1 dunia. Ya teman-teman, itulah yang terjadi. Coba berikan komentar kalian, karena saya sudah habis berkata-kata ya. Dan Karyakin mendapatkan julukan ya dari berbagai dari sobat pencinta catur ya.
di seluruh dunia ya. Dari negara lain juga menyebutnya dengan sebutan Minister of Defense atau Menteri Pertahanan. Karena kalau yang biasanya kita lihat Anies Giri yang suka draw, malah sekarang dalam turnamen besar Sergei Karyakin yang sering draw, teman-teman. Nah, coba berikan komentar kalian, teman-teman. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian gak suka juga boleh dislike. Dan dukung terus percaturan Indonesia. Dan tonton terus kelanjutan dari turnamen Tata Steel ya. Babak ke-11-nya hari Jumat, teman-teman. Jadi nanti malam libur dulu. Dan gimana ya, saya habis berkata-kata untuk partai ini. Baru 16 langkah sudah draw. Ya, dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Jangan lupa dapetin limited edition merchandise-nya dari RL Chess. Tinggal cari aja di Shopee merchandise RL Chess, nanti kalian akan dapetin di sana. Catur yes, Indonesia Jaya.